wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, ya, sampai ayat 103 ya. Ya, sampai ayat 103 surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Talfahu wujuhuhum an-nar wa hum fiha karihun. Alam takun ayati tusla 'alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Rabbi adkhilna minha fa inna zalimun. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاستخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا إنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Sadaqallahul azim. Para hadirin, 102 103 itu nanti kita bisa temukan juga yang mirip ya pada surah Al-A'raf surat nomor 9. Iya, surat nomor 9 ayat yang surat nomor 7 ayat yang ke-8 dan 9. Surat nomor 7 Al-A'raf ayat yang ke-8 dan 9. Wal waznu yawma idzinil haqq wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu yazlimun. Yang satu lagi di surat ini Al-Mu'minun, kemudian yang kita hafal dalam surah Al-Qari'ah, surat nomor 101. Ya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu dan seterusnya. Kita lanjutkan tentang keadaan mereka yang durjana tadi, yang masuk ke dalam neraka. Wah, kontrol. Talfahu membakar wujuhahum, muka-muka mereka, an-naru, api yang membakar muka mereka.
talfahu wujuhahum an-naru. Ya, membakar wujuhahum, muka mereka, an-naru, api. Dan para hadirin, jangan sekali-sekali kita bayangkan api neraka itu sama dengan api dunia, enggak sama sekali. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah, kata Rasulullah, surga itu enggak bisa dibayangkan nikmatnya. Enggak bisa terlintas di hati kita, enggak. Begitu pula siksanya, sama. Jangan kita kira wah sama dengan api biasa, enggak, beda. Iya. Talfahu, membakar, wujuhum, muka mereka, kata Allah, an-naru, api, wa hum fiha, dan mereka di dalam neraka itu kalihun, dalam keadaan yang kacau sama sekali. Orang dibakar nggak ada bentuknya lagi. Ya. Jangan kita kira begitu terbakar habis mati selesai, enggak. Nanti silakan buka surat yang saya sampaikan dulu. Ya, kullama nadidat juluduhum badalnahum liyadzuqul adzab, kata Allah. Begitu sudah hancur lebur kulit mereka, Allah ganti lagi. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, untuk merasakan siksa. Bolak-balik. Jadi jangan wah gampang kan undangan tanggung biar jadi masuk neraka. Oh, jangan dikira enteng kayak begitu, jangan. Iya. Para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja paling enggak berani bicarakan neraka itu beliau. Ya, cuma manusia kadang-kadang kan ada. Saya ingat dulu. Artis ini maksudnya bercanda gitu, tapi ini nggak bisa dibuat candaan. Ya, karena nggak apa-apa, biar aja kalian masuk surga, saya aja sendiri masuk neraka, saya tanggung katanya. Oh, jangan dianggap enteng. Ya, kita megang besi panas sejingkar. Oh, ini di neraka berbahagia. Ya, jangan bahasa panjangnya, jangan diulah bergaya gitu loh. Wajah mereka, kata Allah, habis dibakar, kemudian ya mereka dalam keadaan cacat, hancur, kaca balau semua. Alam takun ayati tusla alaikum, bukankah kata Allah pada waktu di dunia dulu sudah datang ayat kami, sudah datang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, rasulnya, semua diutus oleh Allah. Ya. Kita orang muslim, kitab kita Al-Qur'an, sudah semua dijelaskan oleh Allah Al-Qur'an. Alaikum, kepada kalian, fakuntum biha tukadzibun, tapi kalian waktu itu kata Allah tukadzibun, enggak percaya sama sekali. Bahkan kalian bukan cenderung lagi, bahkan kalian selalu mendustakan, enggak percaya. Ah, ini kan dongeng ini. Ya. Makanya ada kadang-kadang kata-kata di HP itu bagus tuh. Kata-katanya sederhana. Dia bilang, ya, sekarang ini waktu kita di dunia ini, waktu kita di dunia sekarang ini bilang cerita akhirat itu seolah cerita apa? Cerita khayalan. Nanti begitu kita sudah masuk kubur baru kita paham gitu ya. Ternyata dunia itu hanya cerita, yang nyata itu akhirat itu. Ya. Yang nyata itu akhirat itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sudah kami datangkan peringatan-peringatan kami, diingatkan oleh para nabinya dan rasulnya dan kitab-kitabnya, ya itu tadi. Tapi mereka kata Allah tetap tukadzibun, tidak percaya. Para hadirin, kalimatnya bukan la yu'minun. Kalau la yu'minun artinya tidak percaya, tapi tukadzibun, mereka mendustakan kata Allah. Kalau mendustakan artinya apa? Mendustakan. Dia melihat sudah melihat kenyataannya, sudah melihat, tapi dia mendustakan gitu loh. Dia nggak percaya. Kalau orang nggak percaya, mungkin dia nggak pernah melihat, saya nggak percaya. Itu mungkin ya kalau dia nggak melihat. Tapi kalau tukadzibun, sengaja mendustakan, dia nggak percaya kata Allah. Ya, siksa neraka dia nggak percaya, surga dia nggak percaya, segala macam. Iya. Tapi itulah. Kemudian mereka berkata lagi, orang-orang yang dalam neraka, qalu rabbana, wahai Tuhan kami, kata mereka. Ya, yang selama ini mereka ateis sekalipun nggak mau mengakui Tuhan, adanya Tuhan, tetap begitu masuk neraka nggak bisa ngomong, tetap ya Tuhan kami, wahai Tuhan. Ya. Lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, kata mereka, apa? Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna, kejahatan-kejahatan kami, ghalabat alaina, telah menguasai kami. Masih nggak mau ngaku juga. Padahal bukan kejahatan yang menguasai dirinya, yang menguasai kejahatan.
Kan yang benar begitu mestinya kan, dirinya yang menguasai kejahatan. Tapi dia mengatakan ghalabat alaina syiqwatuna kejahatan ghalabat alaina telah mengalahkan kami. Kamu dikuasai kejahatan. Maksudnya dia menguasai kejahatan. Wa kunna, dan dulu pada waktu di dunia kata mereka, kauman, kami adalah kaum yang dhalin, yang sesat. Ya. Apalagi sekarang di dunia ini kan terbalik sih. Ya, yang kenyataan kita lihat sekarang kan suka terbalik kan. Ya. Orang yang lurus, orang yang lempeng beragamanya benar, itu dikatakan sesat. Ini terjadi ini. Dan itu usaha seperti itu tuh enggak sekarang aja, dari dulu sudah sampai kapanpun itu. Ya. Selalu yang jadi sasaran siapa? Yang jadi sasaran pasti orang Islam. Pasti itu sudah. Karena mereka sudah gelisah membahagia. Mereka sudah gelisah. Ya, di Amerika itu sekarang sudah masuk Islam itu nggak tanggung-tanggung saban hari kan. Ya, artinya Islam itu sedikit terus merangkak, terus maju, terus banyak yang masuk Islam itu. Mereka gelisah sudah. Apalagi kalau kita nonton wawancaranya siapa? Wawancaranya Presiden Rusia atau Putin itu dengan siapa? Oliver siapa itu yang bikin film anti-antik tuh. Kan ada wawancara itu. Ya, diwawancara oleh si sutradara ini, si Presiden Putin. Kata sutradara ini bilang, apakah Anda tidak risau? Kelihatannya di negara Anda Islam makin berkembang, masjid makin banyak segala macam. Putin jawabannya santai, dia bilang enggak, saya nggak perlu risaukan. Kenapa? Saya sudah merasakan bertetangga sama orang Islam, kata Putin, tenang, aman, mereka tuh nggak pernah macam-macam. Begitu kan sebenarnya. Padahal ini bukan komunis bahkan ini yang ngomong ini. Putin itu dia bilang tenang, kami bertetangga dengan orang Islam, mereka enak kok, gampang kok. Ya, macam-macam. Walaupun Uni menanyakan, akhirnya dibalik sama dia. Justru yang jahat itu negara kamu, dia bilang. Begitu sama dia. Yang jahat itu negara kamu, dia bilang, menghancurkan macam-macam, menghancurkan orang. Ya, dengan alasan apa? Dengan alasan ini macam-macam alasan. Karena PBB kan mereka juga yang ngatur. PBB itu walaupun PBB itu punya, tapi di Amerika juga ngatur. Yahudi juga yang ngatur. Ya. Seperti orang-orang Libya sekarang. Ya, orang-orang yang hanya tidak senang dengan Muammar Gaddafi waktu itu kan, enggak senang. Dibantu sama dia mencari pembenaran untuk menghancurkan Libya itu. Ya, sekarang Libya itu paling bahagia, orang Banjar itu menangis karena banyak mata. Gimana tuh patahnya tuh? Menangis karena banyak mata. Habis banyak mata sudah. Ya. Dulu antum bayangin di Libya itu semuanya gratis. Semua gratis. Mau kuliah dari mulai TK sampai kuliah. Ya, belanja semuanya gratis semua, mau segala macam. Sekarang merana mereka. Hanya orang-orang yang dendam dengan Muammar Gaddafi waktu itu, ya marah, dibantu sama Amerika. Amerika mencari pembenaran untuk menghancurkan ini. Kenapa? Karena Muammar Gaddafi ini mengkhawatirkan mereka. Karena Allah sudah bilang kan, mereka itu kata Allah SWT, wa ma tukhfi sudurum akbar. Ketakutan mereka kepada orang Islam itu dari dulu besar, kata Allah. Allah yang bilang itu nggak mungkin salah sudah. Oh, ini kalau Libya ini berkembang, masya Allah. Padahal Libya itu dari dulu sudah zamannya tahun 40-an tuh, zaman Umar Mukhtar itu. Zamannya siapa yang orang Italia yang botak atau Mussolini itu. Udah dihancur leburkan sama dia. Tapi bangkit terus pejuang itu. Bangkit terus. Para hadirin, ya cuman itulah. Ya, nah sekarang nih Indonesia mau diutak-atik ini. Ya, kalau Indonesia lengah aja sedikit aja lengah, udah hati-hati. Mereka dengan segala cara. Ya, karena mereka tahu address mereka tuh, mereka tahu bahwa address mereka akan berakhir nanti di neraka jahanam selama-lamanya. Itu mereka udah tahu itu. Tahu betul mereka itu. Ya, kenapa? Karena sama, setannya manusia minal jinnati wan nas. Setannya manusia ini sama, artinya Pak, mereka kepengen sama-sama dengan setan masuk neraka. Mereka maunya semua orang masuk neraka. Maunya setan begitu. Iya, itu maunya setan begitu. Semua orang ditarik masuk neraka. Ya kata setan, jangan saya aja merasakan, kalian harus merasakan juga. Ya cuman kita kadang-kadang, ya ini kan demi kebijaksanaan pemerintah, ini demi gondol mengui. Nggak ada itu. Selalu mencari pembenaran, nggak ada itu.
Bisa kita mencari pembenaran, mungkin diiyakan orang karena kita punya jabatan, karena kita punya posisi segala macam. Tapi di mata Allah nggak ada artinya nilainya, nggak ada nilainya sisa Allah. Ya, makanya Allah katakan lihat, ya, kami telah dikalahkan oleh apa? Dikuasai oleh kejahatan kami, syikwatan wa kunna qauman dhalin. Mereka mengakunya di mana? Bukan di sini, bukan. Mengakunya di akhirat kelak, di neraka. Qauman dhalin, kami adalah sesat, kata mereka. Nggak ada artinya lagi penyesalan. Iya, ya kayak contoh gampangnya orang-orang yang sudah masuk penjara atau menyesal di penjara, ya percuma. Tinggal perbaiki diri aja. Tapi di dunia, kalau di akhirat gimana perbaikinya? Sudah di dalam neraka jahanam lagi. Allahu Akbar. 107, Rabbana, wahai Tuhan kami, kata mereka, akhrijna minha, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, ya Allah. Kalau masuk penjara, yang tukang pukul ya ada capeknya dan bahagia. Tapi kalau dalam neraka nggak ada tukang malaikat bikin pengumuman kata malaikat siksa dihentikan karena para malaikat sedang kuyuhan. Nggak ada itu. Pengumumannya bahasa Banjar pulang. Nggak ada. Iya. Bahkan malaikat itu menentang kepada Allah. Artinya menentang maksudnya bukan menentang, melawan bukan. Kata malaikat hal min mazid. Bacanya surah apa namanya, surah Qaf itu. Kata malaikat ada lagi tambahannya Allah. Ya. Yatufuna baina wa baina hamimin an, kata Allah. Mereka keliling itu. Mereka keliling, ya Allah, dirantai, dicambuk segala macam dengan api. Wah, enggak kebayang kita enggak Allah. Enggak kebayang. Dan jangan dibayangkan sama sekali. Ngerinya itu. Lihat mereka mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, kita akhrijna minha, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, ya Allah. Enggak bisa lagi. Iya, kemarin waktu dunia, waktu mati dibilang akhirna, jangan matikan kami sekarang. Kami nanti aja matinya, nanti aja Allah. Akhirtani ila ajalin qarib, ya Allah, undurkan kematian kami sedikit aja. Ila ajalin qarib, hanya sekedar beberapa waktu. Kata Allah, enggak mungkin lagi. Bohong. Nanti dihidupkan lagi sama Allah, bohong lagi nanti dia. Sekarang sudah dalam neraka, kamu ngapain? Fa in udna fa inna zalimun, masya Allah. Ya, maka kami, kata mereka, tidak akan kembali kepada kekafiran. Fa in udna, kalau engkau berkenan mengembalikan kami ke dunia, Allah, kami enggak bakal lagi menjadi orang kafir dan kami tidak akan menjadi orang yang zalim. Enggak, itu janji itu. Janji manusia, tapi percuma. Sudah dalam neraka ngomong begitu percuma, enggak ada artinya. Qala ikhsa'u fiha, Allah berfirman, kata Allah, qala ikhsa'u fiha, tinggallah kamu di sini, ikhsa, dalam keadaan sangat terhina, kata Allah. Ya, masuk ke tempat yang tidak benar itu, yang tidak baik itu, nggak ada yang mulia itu, nggak ada. Qala ikhsa'u, maka masuklah kamu ke ini. Ikhsa itu dalam keadaan hina, dina luar biasa. Orang masuk neraka nggak ada yang mulia, nggak ada. Ya, yang mulia nggak bakal masuk neraka, nggak. Orang mulia nggak bakal masuk neraka, nggak. Semuanya Allah tempatkan di mana? Allah tempatkan di surganya. Kemudian Allah lanjutkan lagi. Wala tukallimun, dan jangan ngomong lagi kalian sama aku, kata Allah. Dicuekin sama Allah, nggak ada yang ngomong lagi. Makanya para hadirin berbahagia, ada ulama tafsir yang mengatakan pada saat mereka diajak ngomong sama Allah itu mereka nggak merasakan sakit gitu. Ada, tapi enggak kuat pendapatnya itu. Ya, kata Allah jangan, kalau bahasa kita nih udah muyak istilahnya kesanan gitu. Ya, kata Allah, wala tuh kalian nggak usah bicara lagi sekarang. Saat rasakan ya siksa ini. Para hadirin, kita lanjutkan, lihat. Ini orang-orang yang masih di dunia, Allah ceritakan lagi. Innahu kana fariqun min ibadina. Adapun ada kelompok dari hamba-hambaku, kata Allah. Ya. Ibadi dari hamba-hambaku. Kalau sudah pengakuan dari ibadi, hamba Allah, itu luar biasa. Karena gelar titel yang paling membanggakan junjungan kita Rasulullah SAW adalah gelar apa? Gelar abduh, hambanya. Artinya Allah betul-betul mengakui sudah dia adalah hamba Allah.
Bukan hamba yang lain, tapi betul-betul hamba Allah. Maka Allah katakan di sini, lihat, innahu kana fariqun min ibadi, ada sebagian dari hamba-hambaku, kata Allah, artinya masuk ke dalam surga. Lihat, yaqulun, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana amanna, ya Allah, ya Tuhan kami, amanna, kami beriman kepada Engkau ya Allah. Rabbana amanna, kami beriman kepadamu ya Allah, faghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Coba, kita tahu Nabi kita Muhammad gak punya dosa, berbahagia, tapi Rasulullah tetap minta ampun terus. Ya. Makanya ada bacaan menarik itu. Ya. Ada bacaan menarik yang sebenarnya oleh para ulama ini amalan dunia, tapi ini sama dengan amalan surga. Saya penasaran, saya baca bukunya apa, saya pikir enggak taunya enteng banget berbahagia. Saya kira ini amalannya begitu luar biasa gitu. Dikatakan amalan surga di situ. Begitu kita baca terus, subhanallah, nggak taunya apa. Cuma mengamalkan diri kalau mau tidur malam, mau tidur nih, karena kita tidur, berwudu terlebih dulu. Berwudu terlebih dulu, setelah berwudu, kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali. Cuma itu aja amalannya. Itu ternyata timbangannya di akhirat lebih besar segala-galanya. Ya, yang bikin kita kadang-kadang itu karena bukan kenapa-napa, koler. Ya, bahasa Jermannya kohler, terusnya pakai kohler gitu. Ya, ambil wudu terlebih dulu, masya Allah. Ya. Dan terus terang, saya berani jamin, orang yang tidur terlebih dahulu wudu nggak bakal mimpi jorok, nggak bakal. Mimpi jelek nggak bakal. Apalagi mimpi jorok. Mimpi jelek nggak bakal. Ya, kita kan kadang sudah mimpinya jelek, jorok lagi, astagfirullahaladzim. Ya, kan beda kan, jorok dengan jelek kan beda. Ya. Nah, sebagian umat-umat yang beriman, kata Allah, dari hamba-hambaku, yaquluna rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman kepadamu ya Allah, faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Masya Allah. Makanya kalimat istighfar itu berbahagia, masya Allah, kalimat istighfar itu. Ya, kadang-kadang kan istighfar itu kan kita minta ampun kepada Allah kan. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Pada waktu sahur, artinya sahur waktu tengah malam itu, mereka itu yastaghfirun, minta ampun kepada Allah. Tapi lanjutan itu pasti urusannya rezeki. Minta ampun kepada Allah, tapi kok urusannya kepentingannya rezeki. Sampai Rasul mengatakan, kata Rasulullah, man lazimul istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, macam-macam, kemudian nanti dia akan mendapatkan rezeki yang la yahtasib, enggak bisa dihitung lagi, kata Rasulullah. Pada istighfar kan minta ampun, tapi ujungnya urusan rezeki. Artinya apa? Allah pandang ini hamba sudah enggak punya dosa lagi, Allah kasih rezeki. Iya, Allah kasih rezeki. Kenapa Allah pandang ini hamba sudah enggak punya kesalahan, enggak punya dosa lagi, Allah curahkan rezekinya. Iya. Makanya kan pada waktu Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri at-Tabi'in itu, yang pernah kita ceritakan dulu, ada tiga orang datang tuh. Yang pertama datang karena di kampungnya nggak hujan-hujan. Di kampung dia sudah berapa bulan, berapa tahun nggak hujan-hujan. Kata Imam Hasan al-Basri, alaikum bil istighfar, baca istighfar. Datang lagi yang kedua, ada orang yang selama ini berdagang tapi rugi terus. Maka Imam Hasan al-Basri, alaikum bil istighfar, istighfar banyak-banyak. Datang lagi orang ketiga, dia bilang, saya ini sudah lama berumah tangga tapi kok sampai sekarang nggak dapat keturunan. Kata beliau, alaikum bil istighfar, baca istighfar banyak-banyak. Akhirnya begitu tamu ini pada pulang, akhirnya murid-muridnya nanya, wahai Imam, kok jawaban Anda sama? Yang nanya 3 orang, pertanyaannya beda, kemudian kau jawabannya sama, menyuruh orang istighfar. Ya, kemudian beliau bacakan dalam surat Hud itu, wa anistaghfiru rabbakum, ya innahu kana ghaffara, yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan dari langit air yang begitu bercurah luar biasa. Wa yamdidkum bi amwal, kemudian Allah kasih rezeki lagi. Silakan buka surat Hud itu. Masya Allah. Surat Nuh. Jadi istighfar itu ungkapan kita minta ampun kepada Allah, kemudian begitu sudah diampuni Allah, ditutup oleh kesalahannya. Kalau ditutup oleh Allah, Allah tinggal curahkan rezekinya.
Ya. Jadi enggak Rabbana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Masya Allah. Kalau sudah doa dari Quran, Allah yang mengajarkan pasti indah. Pasti indah, pasti bagus. Lihat, singkat kan? Rabbana amana faghfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, aku beriman kepada Engkau, faghfir lana, ampuni kami, warhamna, dan rahmatilah kami, sayangilah kami, wa anta khairur rahimin, karena Aku sebaik-baik yang menyayangi. Tidak ada sayang yang paling sayang itu kecuali Allah. Buktinya apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebajikan balas 10. Baru mak kerantak. Mak kerantak bahasa apa tuh? Mak kerantak itu bahasa Jogja. Mak kerantak ada niat dalam batin, dicatat ada pahalanya sudah. Begitu dilakukan 10 dibalas oleh Allah. Sementara man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithla. Adapun orang yang ingin melakukan kejahatan belum dilakukan, kata Allah jangan catat dulu. Kalaupun dilakukan sama dia, illa mislah, serupa kata Allah, satu aja jawab. Jadi masih ada bonus 9 masih. Coba. Allah itu maha murah kepada hambanya. Makanya doanya lihat tuh, anta khairur rahim, Engkau paling baik ya Allah. Surah 10. Fattakhastumuhum sikhriyan. Tapi anehnya kalian, wahai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang mukmin yang berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas, yang dalam surah Ali Imran juga dijelaskan tuh, mereka mencaci maki, mencela orang beriman. Ya. Jadi jangan heran kalau ada orang di luar Islam atau orang-orang kafir itu yang menghina-hina Islam, itu wajar itu. Ya. Maka Allah katakan fattakhastumuhum sikhriyan, kamu jadikan mereka sebagai bahan ejekan buat kamu. Hatta kata anta hatta ansaukum dzikri, sampai kamu pun enggak ingat lagi kepada Aku, kata Allah. Iya. Wa kuntum minhum tadhakun. Masya Allah. Saya lupa dalam surah apa nih. Ya, mereka mentertawakan orang-orang beriman. Orang beriman ditertawakan sama mereka. Ya. Wa kuntum minha, dan kamu waktu itu kata tadhakun, mentertawakan mereka. Ini, masya Allah, Allah sumpah ini aku, kata Allah. Pakai taukid sini. Ini aku kata jazaituhum. Aku akan balas mereka al-yaum, hari ini, di hari kiamat ini. Coba. Ini jazaituhum al-yaum, pada hari ini nanti hari kiamat ini, orang-orang yang kamu hinakan, kamu cela, kamu caci maki, kamu rendahkan segala macam, mereka-mereka yang beriman itu kamu caci maki, kata Allah. Lihat, al-yaum pada hari ini, bima sabaru, karena mereka sabar. Annahum humul faizun. Masya Allah, 2 kali taukid. Annahum, bahwa mereka, kata hum tambah lagi, annahum, bahwa mereka humul faizun, mereka orang yang benar-benar beruntung, kata Allah. Coba, ini mengatakan siapa ini? Bukan Nabi Muhammad, bukan. Allah langsung yang bilang. Iya, kalau sudah Allah langsung yang bilang, itu arti keberuntungan enggak bisa kita hitung lagi, enggak. Annahum, kalian semua, kata Allah, humul faizun, orang-orang yang paling beruntung, kata Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita beruntung berbagai, amin ya rabbal alamin. Nah, ini masya Allah ini. Ini peringatan lagi bagi orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang senang maksiat, walaupun dia orang Islam tapi enggak taat kepada Allah, kemudian suka maksiat kepada Allah. Lihat. Qala, Allah berfirman, kam labistum fil ardi adada sinin. Hei manusia, hei orang-orang yang tidak mau beriman, hei orang yang beriman tapi kamu maksiat pada Allah, berapa lama kamu tinggal di dunia ini? Ada sini berapa lama, kata Allah. Sini itu asal kata umur, sin bisa juga artinya sanah, tahun. Lalu mereka menjawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di dunia, kata mereka, yauman,
sehari, mungkin atau mungkin setengah hari. Padahal mungkin waktu di dunia umurnya sampai 70, sampai 80. Begitu meninggal dunia sampai kiamat berapa miliar tahun itu. Tapi dia mengatakan, lihat, yauman aw ba'da yaum, sebentar dia bilang. Sehari atau setengah hari. Ya. Akhirnya mereka nyerah juga pas al-adil. Tanya aja kepada yang mencoba menghitung. Ya. Para hadirin, kita lihat dulu sedikit dalam surah nomor 32 As-Sajdah. Nah, As-Sajdah. Ya. Ini hitungan akhirat beda dengan hitungan dunia. Dan jangan pernah kita menganggap enteng akhirat gitu. Ayat yang kelima, surat Sajdah, surat nomor 32 ayat 5. Yudabbirul amra minas sama ila ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Allah yang mengatur segala urusan langit dan bumi, kemudian Dia Allah ya yang mengatur naiknya amal segala macam. Lihat, yaumin fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu, yang kadar lamanya itu kata Allah alfasanatin, 1000 tahun. Sehari loh. Kalau orang disiksa dalam neraka 6 tahun, berapa hitungan itu? Hitung sendiri aja. Sehari sama dengan 1000 tahun. Antum bayangin aja. Orang mendapatkan hukuman umpamanya katakanlah 5 tahun. Allahu Akbar, sehari itu sama dengan 1000 tahun. Padahal yang namanya siksa itu nggak ada. Semenit nggak enak. Kok sejam? Semenitnya nggak enak. Tanya deh orang-orang yang pernah masuk penjara tuh, apa enaknya? Iya, bukan tempat yang enak, buat tempat yang siksa semua segala macam. Allah katakan lagi sehari sama dengan 1000 tahun. Allahu Akbar. Iya. Kita lihat lagi surat yang lain. Tujuh 70 juz 29. Ya. Ini lebih dahsyat lagi. Kalau tadi hitungan sehari akhirat sama dengan satu hari dunia sama dengan 1000 tahun akhirat. Kalau ini enggak, ini kerja malaikat yang menyiksa, malaikat yang memberikan nikmat, kerjanya malaikat sekarang. Ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat Allah mengatakan ta'arujul malaikatu war-ruh ilaihi bi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. 50 alf sanah. Maaf. Para malaikat Jibril yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril yang tugasnya membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini gambaran di akhirat ya. Allah katakan ilahi fi yaumin, seharinya itu tugas mereka sehari itu, lihat, kana miqdaruhu 50 alf sanah, 50.000 tahun. Kalau tadi 1000 tahun, sekarang 50.000. Allahu Akbar. Para hadirin, ya. Bahkan dalam satu riwayat malaikat Jibril pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bicara dengan Nabi Muhammad, kata Jibril, sebentar ya Rasulullah. Ya, dengarkan. Kata Jibril, dengarkan. Itu sampai digambarkan dalam hadis itu, digambarkan Rasulullah itu seperti orang, bahasa Banjarnya apa? Bahasanya tete lambung. Tete lambungnya apa? Ya, tak angkat kita waktu. Mereka angkat. Itu bahasa Banjarnya tete lambung. Tak angkat gitu. Saking terkejutnya Rasulullah. Itu Rasulullah mendengar ada bunyi yang luar biasa. Yang lain nggak dengar, sahabat nggak dengar, Rasulullah sama Jibril. Kata Rasulullah, ya Jibril, itu apa yang jatuh? Kata Jibril, itu akibat manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya Rasulullah. Itu berbentuk seperti batu Allah jatuhkan ke dalam dasar api neraka jahanam. Dan itu 70.000 tahun lamanya jatuhnya itu.
Itu Rasulullah sampai kaget tuh mendengar. Antum bayangkan di sini 50.000 tahun lo katakan. Iya. Allahu Akbar. Kalau kita mendengarkan peringatan-peringatan Quran ini, Masya Allah, ya. Para hadirin, ya, lihat. Mereka mengatakan cuma setengah hari, pada kata Allah, lihat. Mereka hidup kata Allah sehari itu sama dengan 1000 tahun. Dalam ayat lain malaikat bolak-balik malaikat itu lihat 50.000 tahun. Bisa jam berapa sih? Bentar lagi ya, dikit lagi nih. Ya. Qalu yawman, nah kan? Tanggung ya, saya habiskan ya. Ya, qalu labisna yawman abadam fasalil ahadin. Ya, kami tinggal sehari atau setengah hari. Ya. Qala in labistum ila qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kalian tinggal di bumi ini kata Allah hanya sebentar saja, qalilan sebentar. Ya, jika kalian benar-benar mengetahui. Ya, dan tidak ada orang tinggal di dunia selama-lamanya. Ya. Tidak ada orang yang tinggal di dunia ini selama-lamanya. Tapi ada orang yang menganggap dia tinggal selama-lamanya. Ada orang yang menganggap, wah nanti kalau dia berkuasa selamanya. Kalau dia kaya selamanya. Nggak ada itu. Ada orang seperti itu. Siapa mereka? Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Celakalah, hancurlah orang-orang yang at-takatsur, menumpuk terus, menumpuk kekayaan, menumpuk harta benda, menumpuk pangkat jabatan segala macam, hatta zurtum al-maqabir, sampai nanti kubur sampai. Ya Allah, para hadirin sedikit lagi, ya. Allah katakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka kalian diciptakan kata Allah Subhanahu wa taala abathan, sia-sia? Diciptakan sudah selesai begitu aja? Enggak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka kata Allah ilaina, kepada kami la turja'un, dikembalikan. Oh enggak, semua kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti itu. Di ujung ayat sebelum akhir, fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Masya Allah, maha suci, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, al-malik al-haq, raja yang sebenarnya raja. Ya. Yang di dunia bukan raja, ngaku raja aja. Yang sebenarnya raja hanya Allah Subhanahu wa taala, malik yaumiddin. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, rabbul arsyil karim, Allah yang punya arsy yang sangat mulia. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lah bih. Barang siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, la burhana lahu bih, tidak ada bukti yang bisa membenarkan. Ya. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya nanti perhitungannya, hisabnya kata Allah 'inda rabbih, di sisi Tuhannya. Kemudian innahu la yuflihul kafirun, ketahuilah orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung. Orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung. Ini Allah yang bilang ini. Ya. Jangan kita mewah nyamannya itu. Padahalnya kafir, yang ada beriman segala macam tapi sugih. Nah, itu kenapa sudut pandang itu sudut pandang sempit. Jadi kita anggap itu yang enggak. Allah mengatakan la yuflih al-kafirun, tidak akan pernah beruntung kata Allah. Wa qur rabbighfir, terakhir wa qur rabbighfir, ya Allah ya Tuhanku, rabbighfir, ya Allah ampunilah aku, warham, dan rahmatilah aku, wa anta khairur rahimin, karena sebaik-baik yang menyayangi, sebaik-baik penyayang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, para hadirin, pengajian kita insyaallah sekali lagi malam Kamis akan datang. Selanjutnya nanti kita libur karena menjelang bulan Ramadan ya. Tapi nggak apa-apa, minggu depan walaupun sedikit kita menyambung pada surah yang ke-24, ialah surah An-Nur, surah cahaya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.